Shalom semuanya, selamat Shalom. sore menjelang malam. Puji Tuhan kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dalam ibadah kita, dalam ibadah raya kita yang kedua. Mari kita sama-sama untuk berlutut, kita mau membentuk posisi yang terbaik buat kita. Kita membawa hati kita dengan penyembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau memberikan apa yang ada dalam kehidupan kita. Salah satu kuasa Tuhan yang sempurna ada di tengah-tengah kita. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
percaya kuasa Tuhan yang sempurna bagi kami Bapa. Dan kami bersyukur kepadamu, Allah sumber kekuatan bagi kami. Karena Tuhan memberikan anak yang luar biasa menebus dosa kami Bapa. Karena kami percaya ketika kami memuji Tuhan, kuasa Tuhan bekerja bagi kehidupan kami. Dari awal hingga akhir, Tuhan bekerja atas kami Bapa. Kami mengucap syukur, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Semuanya mari kita tos dulu, tos bom yang di kiri kanannya dulu. Oke, haleluya. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Allah sumber kekuatan bagi kita. Kekuatanku
firman Tuhan, kita memberikan posisi yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita datang pada Tuhan. Kita telah menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami Bapa. Setiap gerak-gerik kami, setiap kehidupan kami, setiap perjalanan waktu di tahun ini, dari sejak kami lahir sampai detik ini Tuhan, kami percaya Tuhan gak pernah lepas tangan. Ada begitu banyak air mata, ada begitu banyak keluh kesah yang Kau dengar dalam setiap seruan doa kami. Tapi kami percaya hati kami hanya fokus untuk Tuhan. Amin. Hati kami mau fokus untuk menyembah. Karena ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami mengenal kebenaran firman Tuhan, ketika kami tahu apa yang Tuhan inginkan, Yes. itu bagian sukacita pada kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak. Ini
perlu lawatan Tuhan, kami perlu jalan Tuhan untuk membawa kami semakin lebih baik lagi, membawa kami semakin tertuju kepada kebenaran, membawa kami semakin tertuju apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Haleluya. Karena kami percaya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kita katakan sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya mau mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Kami mau mengasihi Engkau Bapa. Mari Tuhan layakkan setiap kami Bapa. Setiap puji-pujian yang kami sudah naikkan bagi-Mu Tuhan, biarlah layak dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang mendengar. Berikan kami hati yang mendengar Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, biarlah bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam, tertabur dalam hati kami Bapa. Berkati gembala kami Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan urapi dengan hikmat-Mu, urapi dengan kuasa-Mu Bapa. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan bagi kami, semuanya berasal daripada Engkau Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Thank you, bro. Iya, puji Tuhan. Bilang haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Iya. Teman-teman, hari ini nih saya teringat belasan tahun lalu. Waktu kita rintis gereja ya. Bro Fandi itu emang Tuhan kirim untuk dari awal-awal. Ya, ingat ya bro ya. Berapa tahun lalu kami hanya 5 orang atau berapa orang? 4 orang. Mic juga belum ada, jangankan mic, jangankan OHP, mic juga belum punya.
Mimbar dari mimbar yang kayu zaman dulu tuh. Saya ingat. Mulai dengan 4 orang ibadah perdana. Kalau kita belasan tahun ini kita mulai ibadah perdana, ibadah kedua ya. Kalau kita ada, seberapa kita ada, puji Tuhan. Ada progres yang baik ya. Puji Tuhan. Ini awal yang baik, saudara. Saya pribadi agak nggak percaya, saya jujur aja. Tapi karena sudah ditaruh dalam hati kalian semuanya, ya saya ikut aja. Karena kan kita saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Puji Tuhan. Kita semangat, saling memberi semangat. Puji Tuhan. Kalau ngantuk awal-awal ya sudahlah. Kita setia dengan, ini berapa orang? Ya sekian orang, Tuhan akan lihat kesetiaan dan ketekunan kita ya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita buka dalam, tidak ada yang salah ya. Ini hatiku menyembahmu. Hatiku ingin apa? Mengenalmu. Jadi saudara, tema firman Tuhan kurang lebih sama ya. Perubahan identitas. Puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan tentang perubahan identitas. Di dalam Roma 8 ayat 15. Beda dengan tadi pagi ya. Jadi kalau saudara ikut ibadah 2 kali, berkatnya double. Amen. Puji Tuhan. Yang tidak ikut sore, tapi yang ikut, oh ya saya sapa juga teman-teman ikut secara online ada ya. Puji Tuhan ya. Kami sapa teman-teman ikut secara online. Tema kita pada sore hari ini adalah perubahan identitas. Saya berdoa, kami dari sini berdoa, biar kita semuanya mengalami Yesus. Jatuh cinta kepada namanya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Perubahan identitas Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu bilang amin. Baca 3, 2, 1 ya. Sebab kamu tidak, ulang yang kompak ya. 3, 2, 1 ya. Sebab kamu tidak menerima roh yang perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Bilang amin. Teman-teman, ini adalah perubahan identitas yang fundamental saya bilang ya. Fundamental artinya yang sangat drastis. Dari seorang budak menjadi seorang anak. Beda dengan asisten rumah tangga, ART sekarang ya. Beda dengan budak zaman dahulu. Ini kalau zaman sekarang saudara, tapi mungkin intinya kurang dapat. Tapi budak itu lebih rendah dari asisten rumah tangga. Atau dengan kata lain adalah pembantu rumah tangga. Nah saudara, ini budak itu tidak ada haknya sama sekali. Tapi diangkat identitasnya, diadopsi identitasnya menjadi anak. Anaknya siapa? Anaknya Tuhan. Oleh karena itu kita baca teman-teman, baik di sini maupun secara online. Sebab kita teman-teman tidak dikasih roh yang membuat kita menjadi takut lagi, puji Tuhan. Nanti kita belajar ya. Tapi kita menerima roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan hal pertama yang kita belajar teman-teman pada sore hari ini saudara. 1, kita bebas dari rasa takut. Bilang, bebas dari rasa takut. Ulang, 3, 2, 1 ya. Bebas dari rasa takut saudara. Karena apa saudara? Roh perbudakan dalam konteks rohani itu saudara menciptakan hubungan yang disertai dengan rasa takut. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan sebagai budak itu ada rasa takutnya saudara. Takut apa? Takut dihukum. Nah kalau anak dengan orang tua punya rasa takut, itu takut dihukum. Saudara-saudara masih punya rasa takut dihukum? Dengan Tuhan apalagi ya? Jangan saudara. Jangan, amin. Yang kedua saudara, takut tidak layak. Ada orang-orang Kristen bilang, aduh gua gak layak melayani Tuhan. Gua gak layak main drum, gua gak layak. Jangan melayani perjamuan kudus, main drum. Jangan main drum, jadi asyir juga gua gak layak. Gua berdosa. Nah kabar baiknya teman-teman pada hari ini, kalau teman-teman punya perasaan begitu, dengar kabar baiknya. Tuhan tidak kasih kamu roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Jadi tidak ada lagi rasa, aku tidak layak, aku ini berdosa. Aku ini brengsek misalnya, maaf ya saya ngomong kasar ya. Aku ini bajingan misalnya. Tidak saudara, Tuhan mengasihi kita.
Bilang amin. Yang berikut saudara, takut gagal memenuhi ekspektasi. Ekspektasinya, harapannya ini saudara, takut gagal saudara. Nah hari ini saudara, kita bukan dikasih ketakutan lagi, bilang amin. Jangan takut gagal untuk mencoba. Kita mencoba ibadah kedua hari ini saudara. Mari kita, karena apa? Tidak diberikan roh yang membuat kita menjadi takut lagi. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi didasari oleh intimidasi. Intimidasi itu apa dengan kata lainnya? Rasa takut ya, teror ya, intimidasi ya. Rasa takut salah saudara. Hari ini saudara kita datang sama Tuhan, tidak ada lagi intimidasi, bilang amin saudara. Saudara berharga di mata Tuhan, karena apa? Melainkan hubungan kita dengan Tuhan bukan intimidasi, tapi kasih karunia. Bilang kasih karunia. Bilang lagi kasih karunia. Bukan intimidasi, takut salah, takut gagal, takut tidak layak saudara. Ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Ditangkap oleh ahli Taurat. Mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Mereka bilang, Yesus, Musa dalam hukum Tauratnya kalau dapat wanita seperti ini, lempar dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus tulis di tanah. Lalu Tuhan Yesus, mereka tanya lagi. Tuhan Yesus angkat kepala dan Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, dilempar dahulu itu perempuan. Dan Tuhan Yesus tulis lagi di tanah. Kurang lebih tulis hukum Taurat ya, kurang lebih ya. Dan mereka mundur mulai dari yang tua-tua. Tinggal Yesus dengan seorang diri dengan wanita itu. Apa yang Tuhan Yesus bilang, saudara teman-teman? Aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Hari ini saudara, Tuhan tidak hukum kita. Tapi Tuhan bilang, aku tidak menghukum kau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah kasih karunia saudara. Jadi yang pertama, kita bebas dari rasa takut. Takut gagal, takut tidak layak, takut dihukum dan lain-lain. Tidak ada lagi intimidasi, bilang amin. Ini hatiku menyembahmu, Tuhan, ini hati kita. Jadi kita berdoa kepada Tuhan tuh panggil ya Aba ya Bapa. Nanti saya jelasin ya kata-kata. Yang kedua saudara, ini keren. Ini yang kedua keren. Kita diadopsi sebagai anak. Adopsi secara rohani saudara. Ya karena kita sudah baca roh itu menjadikan kamu anak Allah. Saudara. Kita diadopsi menjadikan kamu anak Allah saudara. Dan dalam bahasa aslinya tuh, bahasa Alkitab tuh diangkat menjadi anak. Kan budak, diangkat menjadi anak. Kalau ngomong begini, ingat seorang siapa namanya? Yusuf. Diangkat menjadi anak. Saudara, di pada waktu zaman Romawi, zamannya Tuhan Yesus kan, zaman Romawi ya. Seorang anak diadopsi itu, seorang anak yang diadopsi memiliki hak waris yang setara dengan anak kandung. Jadi kalau saudara ada yang punya anak dua misalnya, mau adopsi anak lagi saudara, dia haknya sama dengan anak kandung. Di zaman Romawi. Beda dengan zaman sekarang. Ada yang adopsi anak saudara. Saudara saya ada yang adopsi anak. Saudara. Dan itu punya hak sebagai anak kandung saudara. Dia punya hak yang setara. Dan juga saudara, anak yang diadopsi saudara zaman itu saya sudah jelaskan ya. Kalau zaman sekarang saudara, kita memiliki akses penuh untuk masuk ke hadirat Tuhan. Jadi kita punya, ada lagu bilang apa ya? Ku masuk dengan ruang maha kudus dengan darah anak domba. Jadi masuk hadirat Tuhan tanpa intimidasi. Tanpa rasa takut. Tak bilang aduh gue berdosa di baru. Enggak saudara. Tuhan tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Di dalam Yesus Alkitab tulis. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus. Ibrani 4 ayat 16. Kita baca 3 ayat secara cepat ya. Ibrani 4 ayat 16. Tolong Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Saudara bersuka cita? Amin. Ya. Ibrani 4 ayat 16. Kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Sebab itu marilah kita penuh dengan keberanian. Menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat. Menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kalau datang kepada Tuhan saudara, jangan takut salah ngomong. Jangan takut salah minta. Saudara meminta apa saja. Nanti Roh Kudus yang perbaiki saudara. Kalau kita punya motivasi yang salah. Ada Roh Kudus yang mengingatkan. Gila kamu salah di sini. Jadi jangan takut kalau berdoa, saudara. Sampaikan keluhanmu, sampaikan isi hatimu. Puji Tuhan ya. Penuh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara berdoa, baik di gereja maupun secara online, jangan takut-takut kalau berdoa. Minta. Di dalam Mazmur tulis,
Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Yang diinginkan hatimu. Tapi yang pertama bergembira dulu karena Tuhan. Jangan takut ditolak, jangan takut gagal. Takut bilang gua gak layak, berdosa. Aduh saya orang Kristen, tapi sudah lama tinggalkan gereja. Sudah menghina Tuhan, bla bla bla. Hari ini Tuhan terima kita apa adanya. Puji Tuhan ya saudara-saudara. Dan yang berikut saya baca 2 ayat saja deh ya. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Kita baca. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Dan berseru, ya Aba. Hanya Alkitab yang mengajar orang Kristen, mengajar orang yang percaya Alkitab, memanggil Tuhannya Bapa. Wow. Sudah bersuka cita, amin. Hanya Alkitab yang mengajar kita panggil Bapa. Dulu saya sama istri saya lagi jalan-jalan. Itu anak kecil panggil saya Papa. Akhirnya mamanya ngomong, itu bukan papa kamu katanya. Dia gimana saya lupa. Pokoknya pernah. Dia bilang papa. Istrinya mamanya ngomong, itu bukan papa kamu. Dia udah malu sama saya kali tadi karena ini bawa ke sana. Puji Tuhan. Tapi saudara kita panggil, nggak ada yang marahin kita panggil Tuhan Bapa. Kalau yang saya alami itu, mamanya yang marah. Kalau anak saya Chloe, dia lihat orang India, dia peluk gitu orang India. Peluk kenceng-kenceng. Orang India di mall. Dia sangka itu papanya. Orang India ini juga diam-diam. Dia lihat itu bukan papanya, dia langsung lari. Saya ada di ujung sana. Mirip, mungkin dia lihat mirip kali. Di sebuah mall dekat rumah kami. Tuhan suruh ajar kita panggil Abah ya Bapa. Hari ini saudara berdoa panggil Bapa. Kalau Bapa, aduh. Bapak-bapak biar gak ada duit kalau anaknya lapar, bilang lapar. Dia bakalan usaha. Kecuali benar-benar gak ada, bojot AA juga gak ada. Ya udah racun. Saudara, mengapa kita harus punya akses ini yang penting saudara? Mari kita belajar. Saudara, kita datang kepada Tuhan itu saudara tanpa rasa bersalah. Datang kepada Tuhan itu tanpa rasa bersalah sebagai anak saudara. Kita pintu Bapa di surga itu selalu terbuka. Jadi datang kepada Tuhan tanpa rasa bersalah. Mau apapun saudara. Anak, saudara, walaupun bersalah datang ke papanya, pasti dia datang aja. Betul apa enggak? Ingat cerita anak yang terhilang di Alkitab, dia sudah berdosa, sudah berhambur-hamburkan. Dia pulang kepada papanya, bilang, aku tidak layak jadi anak Bapak, aku jadi pembantu aja. Tapi Bapak bilang, enggak, kamu tetap anak Papa. Kasih cincin, kasih sandal, kasih baju, malah bikin pesta. Itulah hati Bapak, saudara. Hati Bapak tuh, emang makanya gereja kita tuh, tema DNA gereja kita tuh, mengenal Bapa dan menjadi Bapa, itu DNA gereja kita. Jadi saudara, dengar sini. Saya mau kasih kabar baik bagi kita. Kesalahan tidak menghapus status kita sebagai anak Tuhan. Kesalahan kita tidak bisa menghapus status kita sebagai anak Tuhan. Melainkan kesalahan kita itu, kalau kita lagi dalam dosa, malah kita dipanggil untuk pulang kepada pelukan Bapa. Jadi kesalahan kita tuh anak yang terhilang tidak menghapus statusnya sebagai anak Bapa. Tapi satu syarat saja, dia harus pulang ke rumah Bapa. Hari ini, saudara yang dengar khotbah ini, kalau kamu terhilang, mari kembali kepada Bapa. Bapa cari kita semuanya. Puji Tuhan ya. Tuhan sayang kita semuanya. Saya sudah sampaikan ini ketiga kali. Kita ibadah, kita berdoa, kita baca Alkitab. Bukan supaya Tuhan makin sayang. Tuhan sudah selesai di kayu salib. Kita saja yang kurang-kurang disayang kepada kita. Kepada Tuhan maksudnya. Tadi saya bercanda sama jemaat ulang tahun. Wah, Miss, kamu makin disayang sama suami. Oh enggak, Pak Agam. Cintaku sudah total buat dia, sudah selesai. Ya ikut Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Nah saudara, merasa disayang Tuhan. Nggak ada yang Tuhan tambah-tambahin lagi. Kita aja yang kurang-kurangi. Makanya saudara, puji Tuhan kita ada ibadah lagi. Saya jadi ingat 1 Korintus 15 ayat 58. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat itu artinya melakukan lebih. Salah satu artinya ya. Melakukan lebih. Puji Tuhan. Datang kepada Tuhan yang berikut saudara. Tanpa
datang kepada Tuhan itu intimasi, bukan transaksi. Yang mengerti bilang amin. Datang kepada Tuhan itu intimasi, bukan transaksi. Intim. Puji Tuhan. Datang kepada Tuhan, sekali lagi saya bilang ya, intimasi bukan transaksi. Seorang hamba datang kepada Tuhan karena tugas. Nah, perhatikan saudara, seorang hamba datang kepada tuannya karena apa saudara? Tugas. Puji Tuhan. Saya lihat orang yang kerja, walaupun banjir, kerja. Itu karena tugas. Terus. Pokoknya tugas. Itu hamba. Hamba manusia. Tetapi saudara, kalau anak datang kepada bapaknya karena rindu. Yang mengerti bilang amin. Hamba datang kepada tuannya karena apa saudara? Tugas. Tapi anak datang kepada bapaknya karena rindu. Dia bakalan peluk bapaknya. Pegangan tangannya. Jalan bersama bapaknya. Wah, itu anak saudara. Datang kepada bapaknya bukan karena tugas. Karena rindu. Kadang dia tinggalin tugasnya, PR. Karena rindu kepada bapaknya ya. Puji Tuhan ya saudara. Jadi saudara, akses kita kepada Bapa itu karena hubungan kasih. Bukan karena tugas. Bukan karena intimasi, bukan transaksi ya. Ya berikut saudara, kita datang kepada Bapa itu karena otoritas. Kan kita sudah baca tuh. Kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena dia otoritas kita. Saudara, dengar sini. Biasa, anak-anak zaman dulu, zaman sekarang begitu gak sih? Lu bikin gua ya, gua laporin bapak gua nih. Ada gak sih anak-anak zaman sekarang? Ada. Gua laporin bapak gua loh. Mobil saya kemarin mau datang sekolah minggu, malah saya udah gak enak badan. Lihat ban kempes. Saya lihat 2 paku 3 senti. Saya mikir ini siapa yang lempar di mobil, orang mau ibadah malah. Saya bilang gak usah marah. Mungkin orang kalau iseng gak usah marah. Apa yang dia tabur dia tuai. Dia tabur lempar ban saya, ban mobil saya dengan paku, bocor. Oke, saya habis 100.000 lebih, no problem. Tapi apa yang kamu tabur, kamu tuai. Kalau ada orang yang sengaja ya. Karena kita punya Bapak yang baik. Bapak pasti bela anaknya. Pasti. Pasti. Saya ingat sebuah tulisan di media sosial. Seorang bapak pura-pura sakit biar anaknya sekolah. Tapi anaknya pura-pura. Seorang bapak pura-pura sehat. Maaf. Seorang bapak pura-pura sehat biar anaknya bisa sekolah. Tapi seorang anak pura-pura sakit biar nggak sekolah. Anak-anak zaman sekarang sakit hanya sampai jam 7. Apalagi jam 10 seger saudara. Apalagi jam 10. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Papa itu mall seger saudara. Apalagi ke mall seger. Udahlah oke. Itu karena apa? Dia punya bapak yang baik. Dia berani. Coba sama orang lain. Saya lihat anak saya di rumah saudara. Nih makan ini. Nggak mau papa. Aku mau yang. Dia minta tuh yang nggak ada. Ya ampun ini anak. Dia minta yang nggak ada. Ya mau nggak mau saudara saya ambil motor. Pergi cari. Mana itu makanan? Oh itu itu. Kasih nih. Coba sama orang lain. Berani nggak? Lu dikasih makan batu makan. Karena bapaknya dia berani. Itulah saudara kita dengan bapak kita berani. Amin saudara. Nah sekarang berdoa. Minta aja. Kalau salah nanti Roh Kudus perbaiki. Yang setuju bilang amin. Kalau salah berdoa nanti Roh Kudus tuh lembut saudara. Dia akan ajar kita. Kamu salah di sini. Caranya begini. Itu Roh Kudus saudara. Maka jangan takut-takut berdoa. Oke ya. Saudara. Jadi saudara kita belajar. Saudara. Tuhan memilih kita itu secara sengaja. Bukan tidak sengaja ya. Ini sudah mau selesai khotbah. Tuhan memilih kita tuh secara sengaja. Dengar sini. Seorang anak lahir karena proses alami. Jadi papa mama nikah, anak lahir. Anak lahir secara proses alami. Tapi seorang anak adopsi
Dipilih karena kehendak orang tua. Saudara mengerti? Amin. Anak kandung lahir secara alami. Tapi kalau anak adopsi saudara, itu karena kasih sayang orang tua. Kita ini karena Tuhan sayang kita. Diadopsi menjadi anak. Puji Tuhan. Dan kita baca sini, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan, bilang amin. Saudara, yang berikut mari kita belajar tentang ya Aba, ya Bapa. Kata Aba nih saudara, dulu saya masih kecil, tetangga kami itu, saya masih SD ya, SD tahun 85-an. Saya masih SD itu. Ada tetangga kami panggil dia tuh Aba. Ada colokannya lengkap, tinggal pasang. Jadi saudara, kami panggil dia tuh Aba. Saya panggil dia Aba. Tetangga ya. Saudara, Aba itu saudara bahasa Aram. Bahasa pada zamannya Tuhan Yesus. Yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara nonton The Passion of Christ ya. Itu pakai bahasa Aram. Itu ya kurang lebih ya. Aram kalau nggak salah tuh sekarang bangsa apa? Ken tahu nggak? Suria ya atau apa sih? Saya mesti belajar lagi. Oke ya lanjut ya. Saudara, kata Aba tuh bahasa Aram yang dipakai pada zaman Tuhan Yesus yang ya saudara yang sangat personal. Jadi panggil tuh personal. Benar-benar sangat personal dan akrab. Kalau panggil Aba tuh berarti sangat personal dan akrab. Ya, ada keluarga panggil papanya papi. Ada yang daddy. Ada yang papa. Ada yang ayah. Ada lagi apa lagi? Hah? Papi. Iya. Papi, daddy, papa, ayah, dad, mom, pipi, mimi. Macam-macam. Itu panggilan akrab saudara. Personal dan akrab. Jadi kalau orang panggil Aba, oh ini orang dekat. Aba ya Bapa. Nah kita juga saudara panggil Tuhan Aba ya Bapa. Berarti ini orang dekat saudara. Ini bukan orang lain. Puji Tuhan ya. Bilang amin saudara. Dan saudara, kalau kita lihat, saya jadi ingat satu ayat. Jika aku melihat langitmu buatan tanganmu, siapakah aku Tuhan? Oh saya mikir loh saudara. Jika aku melihat langitmu buatan tanganmu. Itu kan langit kan ada planet-planet kan sangat banyak. Kalau kita belajar ada berapa planet. Pluto kan udah gak ada ya kalau gak salah. Ada ribuan planet dan jaraknya tuh berapa ribu tahun ya cahaya ya. Dan sangat banyak sekali saudara di luar sana. Itu ciptaan galaksi itu sangat banyak sekali dan sangat rumit sekali. Tapi kalau Tuhan sayang kita berarti kita sangat dikasihi Tuhan. Tuhan jika aku melihat langitmu buatan tanganmu, siapakah aku Tuhan? Hari ini saudara, Tuhan mengasihi kita lebih dari galaksi Bima Sakti. Maksudnya begitu. Dan saudara, Tuhan yang menciptakan galaksi semuanya yang sangat keren itu. Yang sangat suci itu. Dia tidak jauh dan dingin. Tapi dia dekat. Sehingga kita panggil dia Bapa. Puji Tuhan ya. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Kita panggil dia Bapa. Ada yang berani panggil Bapak Prabowo Bapak? Siapa lu? Panggil gue Bapak? Enggak. Kalau Bapak Presiden boleh. Kalau panggil Bapak. Kalau Indonesia Timur kebanyakan panggil Bapak ya. Kalau Nur Fandi ke sana nanti panggil Bapak. Bapak. Semuanya nanti cium sabu. Siap-siap. Oke, jadi Tuhan yang pencipta semuanya itu saudara. Bukan jauh dan dingin, tapi dia dekat kepada kita. Panggil Bapak dan kenapa? Puji Tuhan ya. Jadi saudara, mari kita belajar bahwa kesimpulannya, sudah saya kasih kesimpulannya ya. Jika kita masih merasa takut dan tidak layak di hadapan Tuhan. Ada saudara yang merasa takut dan tidak layak di hadapan Tuhan? Ingat, kita adalah anak. Bilang amin. Kalau kita merasa takut dan tidak layak, kamu tuh anak bro. Anak tuh adalah ahli waris.
Yang berhak menerima semua janji-janji Bapa. Saya baca satu ayat deh ya. Efesus 6 ayat 7. Tadi kita sudah baca belum sih? Efesus 6 ayat 7. Ayo Nia tolong buka. Setelah itu kita berdoa ya. Efesus 6 ayat 7. Kalau kita merasa gagal, kita merasa nggak layak, saudara, kita merasa sudah berdosa. Dosamu tidak bisa mengubah statusmu sebagai anak Tuhan. Tugasmu hanya kembali saja kepada Bapa. Galatia 6 ayat 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 7. Ayat tadi. Iya. Ini. Kita baca 3, 2, 1. Jadi kamu bukan lagi hamba. Amin. Hamba kan datang karena tugas, karena takut, karena intimidasi. Enggak. Kita datang tanpa intimidasi. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Mulai hari ini panggil babe gue di surga. Bapak di surga. Kita udah lama gak doa Bapak kami ya. Dan sebentar kita doa Bapak kami. Jikalau kamu anak, kamu adalah juga ahli waris. Wow, saudara. Yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Saya kalau mau baca ayat ini banyak sekali. Janji Tuhan apa? Alkitab tulis 33.000 janji. Kenapa kita tidak menikmati janji Tuhan? Karena kita bawa diri sebagai budak. Karena kita tidak ada intimasi dengan Tuhan. Hari ini saudara, saya percaya nih, saya berdoa buat teman-teman yang punya bisnis, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati saudara. Yang anak sekolah, Tuhan sekolah kalian setinggi-tingginya, bilang amin yang sekolah. Kuliah sebagus-bagusnya, yang hamba Tuhan, kita berdoa melayani Tuhan semaksimal mungkin. Yang karyawan, kita berdoa, siapa tahu dengan ini engkau diangkat menjadi ratu. Puji Tuhan. Kita berdiri, kita berdoa. Ingat, kita adalah anak. Kita nyanyi lagu, Bapa engkau sungguh baik. Panggil dia Bapa. Amin teman-teman. Yang di online, yang di sini. Jangan bilang, aduh saya berdosa. Aduh saya udah menyakiti orang tua, menyakiti tetangga, menyakiti ini itu. Tuhan sayang. Panggil dia Bapa. Bapa engkau sungguh baik. Puji Tuhan ya. Bapa engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil dia Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dari awal Bapa engkau sungguh baik. Panggil dia Bapa. Bapa, engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan datang kepada-Mu. Kami berterima kasih. Engkau mengadopsi kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Yang Kau sediakan bagi. Mari naikkan syukur kepada Bapa kita yang baik. Naikkan
di sepanjang hidupku. Mari kita naikkan syukur. Haleluya. Naikkan syukur. Tidak melihat lagi kesalahan. Jangan datang kepadanya karena intimidasi, takut gagal, dirasa tidak layak, merasa gagal dan lain-lain. Sebagai anak, kalau kita pulang ke Bapa, pulang kepadanya, dia akan terima kita apa adanya. Bapa, kami berdoa setiap tangan yang terangkat baik yang di gereja. Mungkin teman-teman kami yang ikut secara online juga Tuhan punya pergumulan yang sama. Doa kami dari tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami panggil ya Aba ya Bapa, ya Aba ya Bapa, ya Aba ya Bapa. Bapa yang jahat saja Kau memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak-Mu, apalagi Bapa kami yang di surga. Setiap tangan yang terangkat, setiap hati yang terluka, setiap air mata yang jatuh, setiap orang yang punya rasa bersalah, rasa tertolak, takut gagal dan lain-lain, rasa tidak layak, di dalam nama Yesus Tuhan, peluklah mereka dengan tangan kasih sayang. Peluk setiap pribadi dengan tangan kasih sayang, baik yang di sini maupun yang mendengar doa ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kasih dari Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir membasahi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk berjamaah Tuhan ya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Allah Bapa, mengalir kasih dari kasih buat perjamuan Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Yesus. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir
mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Puji Tuhan ya. Mari pegang roti dengan tangan kanan saudara dengan firman Tuhan. Angkat yang tinggi ya dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara makan tubuh Tuhan. Di dalam nama Yesus engkau diangkat sebagai anak. Dalam nama Yesus, makan dengan percaya dalam nama Yesus. Angkat cawan, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Minum dengan percaya dalam nama Yesus. Belajar berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tidak menjadi takut lagi Tuhan. Kami tidak menerima roh perbudakan, tapi roh yang memanggil Engkau ya Allah. Terima kasih sudah menebus kami. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, yang full Tuhan, yang total kepada kami. Kami dikasihi bukan karena apa yang kami perbuat. Kami dikasihi bukan karena apa yang kami lakukan, tapi Tuhan Kau mengasihi kami total sepenuh-penuhnya dengan apa adanya kami. Oleh sebab itu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar itu Tuhan, kami mau memberikan yang total juga kepada Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Lebih dari sebelumnya, lebih dari tahun-tahun yang lalu, lebih dari hari-hari yang lalu, lebih dari yang kemarin Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan bahwa Engkau di atas segala-galanya. Engkaulah Tuhan, sumber kasih itu Tuhan. Kami tidak perlu cari dimanapun Tuhan. Kami hanya perlu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu dan kami menemukan kasih yang sejati. Terima kasih Bapak, terima kasih yang baik buat firman-Mu, dan terima kasih juga Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami dimenangkan, kami dibebaskan, kami diterima sebagai anak, kami dimerdekakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, biarkan kami memberikan dengan yang terbaik, dengan seluruh hati kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Mari memberikan dengan sukacita, karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Betapa
menghimbau, saya mengajak teman-teman untuk mengajak lagi teman-teman yang lain. Amin. Ya. Yang online, kalau misalkan di daerah Jakarta Barat, di Kalideres ya, boleh datang onsite di sini. Yang belum bergereja maksudnya, ya, ya boleh DM ke bagian admin ke TikTok kita untuk tanya alamat jelas dan lain sebagainya. Yang butuh bantuan doa juga silakan bisa DM di TikTok supaya kita bisa sama-sama mendoakan gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman yang di onsite, ajak teman-temannya, teman-teman sekolah, teman-teman pergaulan, pokoknya semuanya kita ajak untuk beribadah. Nggak ada yang salah teman-teman. Kalau ditolak ya udah nggak kenapa-napa. Ya, puji Tuhan. Mau ya teman-teman ya, kita ajak ya teman-teman untuk beribadah. Karena kan ya biasa kalau anak-anak muda susah bangun pagi katanya gitu ya alasannya. Ya udah ada ibadah sore hari. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan selesaikan ibadah kita pada sore hari ini. Nanti Bapak Gembala akan pimpin dalam doa. Kita akan berdoa. Bapak kan kita akan berdoa syafaat ya. Mari kita, Bapa di sorga, terima kasih, bersyukur hari ini Tuhan memungkinkan kami lagi untuk membuat ibadah lagi. Terima bersyukur Tuhan Yesus, kami mau menjalankan apa yang Tuhan taruh di hati kami untuk melayani semaksimal mungkin Tuhan setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Berkati jiwa-jiwa ini Tuhan, biarlah kesetiaan, ketekunan mereka Tuhan membuahkan buah yang kekal, bukan buah yang sementara. Tuhan Yesus peluk mereka dengan tangan kasih sayang Tuhan. Berkati juga teman-teman kami ikut secara online. Tuhan Yesus, apapun masalah mereka, masalah ekonomi, hubungan, masalah kesehatan, masalah Tuhan kekhawatiran atau apapun ya Tuhan, di dalam nama Yesus teman-teman kami ikut secara online. Tuhan lawat mereka, Tuhan peluk dengan tangan kasih sayang-Mu Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengasihi kami dengan total 100%, tidak mengurangi cinta kasih-Mu Tuhan kepada kami. Kami saja Tuhan yang harus meningkatkan kasih kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Teman-teman kami secara online Tuhan, kalau mereka punya usaha sebagai karyawati atau punya toko atau punya apapun Tuhan, pemuda pelajar, mahasiswa Tuhan berkati mereka. Ibu-ibu rumah tangga, wanita-wanita Tuhan, pria apapun Tuhan pergumulan mereka. Doa kami dari tempat ini di dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan jamah mereka. Karena Engkau Bapa yang baik, Tuhan tidak pernah membuang kami, membuang siapapun orang-orang yang datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran. Berkati juga semua menteri yang ada. Berkati kota Jakarta kami Tuhan. Berkati tokoh gubernur, wakil gubernur Tuhan Yesus. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Tuhan, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, partai-partai politik, saudara-saudara kami yang sebangsa tapi tidak seiman dengan kami, apapun agama mereka Tuhan. Kami dari gereja Tuhan minta berkat bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami Tuhan satu bangsa di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah saudara-saudara yang tidak seiman dengan kami. Tuhan peluk mereka, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan Roh Kudus menyertai engkau dari dulu, sekarang sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Baik yang di gereja maupun secara online, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama bilang amin. Selamat malam. See you next week.